Oke, selamat datang di channel YouTube saya di channel Ruang Para Bintang. Oke, Bapak Ibu, kali ini kita akan coba kembali melanjutkan tutorial untuk pembuatan website membuat PPDB online. Nah, jadi kita akan mendesain website ini sedemikian sehingga rapi gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah buatkan salah satu website gratis untuk SMA Brigjen Katamso 1 Medan. Nah, boleh Bapak Ibu lihat di sini saya sudah buatkan di sini. Nah, boleh Bapak Ibu lihat ada visi dan misi, kemudian ada staf pengajar juga. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah saya buatkan dengan sangat baik, rapi. Kemudian saya buatkan alamatnya juga di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian brosurnya juga informasi pembukaannya juga sudah ada. Nah, kemudian di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana membuatkan halaman. Jadi halaman itu Bapak Ibu munculnya di sini ya. Jadi boleh kita tidak munculkan di sini, boleh juga dimunculkan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa di video sebelumnya saya juga sudah jelaskan bagaimana membuat uh, favicon-nya ini, logonya ini supaya muncul ketika kita arahkan kemari. Pembukaan di sini. Nah, ini. Jadi ketika kita buka maka ini akan muncul di sini. Seperti logo WA ini ya, Drive juga. Jadi itu maksudnya favicon itu ya. Jadi logo kecil itu harus kita munculkan di tampilan untuk mencari ya, ke ada kolom pencarian. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita lihat lagi. Nah, ketika ini kita klik, maka ini akan terkoneksi ke pendaftaran online. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya sudah koneksikan kemari, daftarnya kemari. Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu mengaturnya boleh dibuat dalam barcode juga, silakan Bapak Ibu coba. Nah, daftar biaya pendaftaran dan uang pembangunan juga sudah saya buatkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ya, ini brosurnya bisa dilihat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung cek ya. Nanti kemudian di sini prestasinya juga kita buatkan Bapak Ibu, apa-apa saja. Nah, saya sudah buatkan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengaturnya sendiri dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh Google Site yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, ya kan? Nah, oke, ini dia tampilannya semuanya bisa dilihat. Nah, jadi inilah tampilan-tampilan dari prestasi-prestasinya. Nah, kalau kita klik misalnya di fasilitasnya, maka dia akan terkoneksi. Ini gedungnya, taman, lapangan olahraga, perpustakaan, kantin sekolah, ruangan kelas, aula ya, lab komputer, laboratorium IPA, sanggar seni, aula serbaguna, tempat ibadah. Nah, kemudian dari kegiatan ekskulnya apa-apa saja bisa kita lihat di sini. Sudah kita buatkan juga. Nah, Bapak Ibu bisa mendesainnya supaya baik, lebih baik dari sini juga. Ya. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini. Klik lainnya maka kan muncul di sini siswa yang lulus di PTN. Nah, jadi ini yang lulus bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendesain seperti ini. Nah, ya. Jadi silakan didesain supaya lebih menarik. Nah, Bapak Ibu bisa juga menambahkan yang ini namanya kotak pertanyaan. Nah, jadi ini akan saya buatkan nanti tutorialnya bagaimana memunculkan kotak pertanyaan dan memunculkan namanya subhalaman. Jadi supaya lebih baik lagi memang kita harus tambahkan namanya subhalaman. Jadi Bapak Ibu kita akan bahas di tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran baik kita, kita akan desain dia supaya semakin baik. Nah, oke, kita akan coba bahas di sini. Semoga bermanfaat tutorial ini. Kita akan coba buatkan segera. Oke, jangan lupa di-subscribe. Kita lanjutkan ya. Oke, nah kita lanjutkan Bapak Ibu ya.
Di sini kita akan coba buka yang namanya Drive. Jadi Bapak Ibu bisa buka dari sini kalau misalnya ada di sini yang namanya Google Site. Nah, kita cek Bapak Ibu, ternyata di sini tidak ada ya. Oke, Drive ada nggak? Oh iya, Drive ada. Oke, kita buka Bapak Ibu Drive kita. Nah, di sini kita akan coba membuka yang namanya uh, drive yang sudah kita buatkan. Di sini ada Bapak Ibu, kita bisa lihat. Nah, saya akan coba masuk ke pembuatan di sini aja ya. Saya buka di sini. Oke. Nah, jadi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara pembuatannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di video ini. Nah, bagaimana cara-caranya supaya bisa dia membuatkan namanya halaman. Jadi halaman sebenarnya di video sebelumnya sudah. Nah, sekarang saya akan coba memberikan tutorial dalam pengaturannya ya. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya membuat ini beranda atau home pendaftaran, Bapak Ibu harus memeriksa di sini. Nah, misalnya kita sudah buatkan di sini ada sekitar 1, 2, 3, berarti 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mendesain ini supaya pas dia urutannya. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan di sini, ini kan kita buatkan urutannya seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menempatkan di bawah siswa lulus SNPTN ini, misalnya Bapak Ibu sudah buatkan, ya kan? Nah, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan satu lagi yang namanya halaman. Bapak Ibu bisa klik di sini. Jadi dia harus kita cek di sini, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita buat di sini, maka halamannya akan dibawa daripada ini, ya. Kita cek misalnya halamannya kita buat contoh kontak ya, kontak us gitu ya, kontak ya. Biasanya kita butuh nomor telepon juga ya kan, kontak. Oke, di sini kontak. Oke, us ya. Oke, oke gini aja. Nah, kita buat selesai. Nah, jadi dia di bawahnya Bapak Ibu ya. Jadi di bawahnya Bapak Ibu tinggal setel di sini. Nah, Bapak Ibu misalnya tidak suka menggunakan seperti ini, boleh ini ditarik, ya kan, boleh kita buatkan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menggunakan dari program ini, boleh. Jadi kita langsung coba hapus ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan sudah muncul tadi kontak. Nah, Bapak Ibu tinggal di sini namanya sisipkan. Bapak Ibu tinggal letakkan kotak di sini, kotaknya. Di sini hubungi kami gitu ya, hubungi kami misalnya. Oke, nah jadi Bapak Ibu tinggal pilih ini judul supaya lebih besar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau merubah warnanya, boleh dari sini, latar belakang bagian, boleh misalnya yang ini, silakan. Boleh juga ini. Boleh juga Bapak Ibu menambahkan dari gambar. Nah, terserah. Kalau misalnya Bapak Ibu punya gambar, silakan. Nah, kalau misalnya kita mau warnanya biasa aja seperti ini, normal. Ya, kalau mau putih boleh. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan di sini langsung tekan kotak teks gitu. Jadi tinggal tambahkan di sini kotak teksnya. Kemudian buat nomor HP-nya misalnya hubungi misalnya WA gitu ya. WA ya kan 082163596296. Jadi buatkan namanya boleh. Nah, ini dia. Kemudian boleh menambahkannya kalau Bapak Ibu misalnya membuatkannya pakai seperti ini boleh dengan beberapa orang namanya. Silakan Bapak Ibu tinggal pilih di sini.
Oke, mau misalnya pakai seperti ini juga boleh. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini juga boleh. Jadi, terserah Bapak Ibu mau buat yang mana, tinggal nanti tambahkan namanya, misalnya namanya Jibang gitu ya. Oke. Nah, misalnya di sini Rani gitu ya. Oke, misalnya 0 sekian gitu ya, 08 0813.000 ya kan? 2 gope gitu ya boleh. Gitu ya. Oke. 0813.000 2 gope. Oke. Ini hanya iseng aja ya. Oke, jadi kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, kita mau buat ini supaya agak keren. Boleh Bapak Ibu tinggal ganti warnanya di sini. Gini dia. Oke, kita tes. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi supaya agak lebih mantap dia, kita tambahkan seperti itu. Nah, inilah dia tampilannya yang bisa dilihat di tampilannya akan nanti ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya akan coba membuatkan ini bagaimana cara membuatkan kotak pertanyaan gini, ya kan? Nah, saya akan coba buatkan Bapak Ibu. Di sini ada kotak pertanyaannya, bisa kita lihat. Nah, sekarang kita coba masuk ke Google Form Bapak Ibu. Nah, saya coba di link yang lain ya. Oke. Misalnya saya cobakan di sini aja. Nah, ini saya coba buatkan di sini. Jadi sangat mudah Bapak Ibu membuatkannya, jadi tidak terlalu rumit ya. Nah, semuanya memang ada fasilitasnya di sini, cuma dia tidak tidak terlalu lengkap seperti penyediaan website yang berbayar ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita buat dari sini. Ini tadi daftar online sudah. Oh, ini sudah kita buatkan ya. Nah, sekarang kontak ya kan, udah. Nah, lainnya juga sudah. Nah, saya akan coba buatkan namanya kotak pertanyaan Bapak Ibu. Nah, saya coba buka halaman. Di sini halaman Bapak Ibu. Saya tambahkan di sini. Di bawah visi misi. Nah, ini letaknya salah ya. Jadi saya tambahkan hari itu visi. Inilah contoh yang salah. Tapi kita sebelumnya kan mempelajari bagaimana cara membuat halaman. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya kan. Saya akan tambahkan namanya kotak ya. Kotak atau komentar gitu ya. Kotak masuk ya. Kotak saran apa gimana ya, terserah lah ya. Misalnya komentar, kotak komentar, oke, kotak komentar gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita tinggal langsung selesai. Nah, jadi di sini sudah muncul namanya kotak komentar, ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu mau menghapusnya silakan, kita ganti yang pakai biasa aja, pakai kotak teks boleh. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tinggal tuliskan namanya kotak komentar ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini sudah kita buatkan. Nah, boleh kita tambahkan di sini. Kita atur di sini tengah dia. Oke, supaya agak lebih bagus. Bapak Ibu tinggal mengganti warnanya saja ini. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu tinggal masuk ke namanya Google Form. Jadi kita tinggal masuk lagi ke Drive. Nah, kita buka yang baru yang namanya kita buat di sini Google Form ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita buat namanya kotak saran atau kotak komentar ya, kotak komentar. Nah, di sini komentar. Oke, gini aja komentar. Oke. Nah, jadi kita tuliskan di sini Bapak Ibu apa yang mau kita tuliskan. Silahkan memberikan gitu ya, silakan memberikan pertanyaan ya, pertanyaan atau komentar di sini. Isilah gitu ya, isilah form berikut dengan benar. Oke. Nah, jadi kita tuliskan di sini Bapak Ibu, kita coba buat. Nah, pertanyaannya adalah, nah, pertama Bapak Ibu kan kalau misalnya mau menambahkan supaya dia orang-orang yang melihat itu supaya menanyakan informasi dari Bapak Ibu, ya kan?
Maka Bapak Ibu tinggal pertama buat nama ya. Buat namanya, nama, oke. Kemudian dia di sini bisa kita buat Bapak Ibu nama. Nah, di sini dia tuliskan nama, wajib diisi gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kita tambahkan pertanyaannya, nama. Nah, misalnya kan karena ada dua itu, mungkin dia orang tua atau siswa gitu ya. Bisa aja yang buka itu anak-anak atau siswa. Nah, misalnya kita buat di sini kita tambahkan penanya ya, penanya atau kita buat di sini status gitu ya. Status penanya. Nah, misalnya gitu. Kita buat Bapak Ibu dengan menggunakan namanya kotak centang. Kita tambahkan di sini orang tua gitu ya. Orang tua. Oke, di sini siswa. Oke, jadi atau misalnya strip murid gitu ya. Murid. Oke. Nah, sekarang ini wajib gitu. Jadi siswanya wajib menjawabnya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini lagi status penanya. Kemudian di sini kita buat pertanyaan. Pertanyaan ya. Oke, kita buat di sini. Iya, jadi paragraf ya. Kita buat paragraf. Jadi dia panjang di sini menanyakan. Wajib diisi. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu mau melanjutkan kembali, misalnya di sini tambahkan lagi boleh. Misalnya pertanyaannya, apakah pertanyaan akan disimpan, ya kan? Misalnya gitu ya, akan disimpan. Kita buat di sini. Kalau kita buat berarti di sini kita buat tanda tanya ya. Oke, baru kita buat di bawahnya Pak Ibu, iya kan? Di sini opsinya boleh pakai centang juga. Saya suka centang aja ya. Nah, di sini. Kalau sudah ya. Nah, berikutnya misalnya kita buat bagian yang lain, buat di sini. Kita tambahkan terima kasih ya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaan. Semoga respon ini bermanfaat. Oke. Nah, jadi kita cek Bapak Ibu di sini. Nah, kita akan buatkan langsung di sini sudah langsung kita kirim ya. Nah, jadi ketika kita kirim Bapak Ibu di sini ya kan. Nah, boleh misalnya kita pratinjau ya. Silakan dipratinjau terlebih dahulu ya kan. Nah, boleh dipratinjau di sini silakan. Mau dicek yang ini boleh. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini diatur setelannya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada umum. Nah, di sini jangan diklik yang ini, batasi ke saut tanggapan. Artinya supaya orang yang menanyakan yang pertama tadi masih boleh kemungkinan menanyakan kembali. Nah, ketika misalnya kita batasi, kita centang di sini, maka dia tidak akan boleh lagi bertanya gitu. Jadi jangan ya. Oke, kemudian edit setelah mengirimkan. Jadi jangan kalau misalnya kita nggak di sini nggak mengizinkan orang lain mengedit kembali, kita centang. Tapi kalau bisa di sini edit setelah mengirimkan, kita centang gitu ya. Nah, kalau kita centang di sini edit berarti yang mengirimkan tadi masih boleh mengedit yang dikirimkan tadi ya. Jadi yang dikirimkannya pertanyaan gitu. Nah, berikutnya adalah di sini. Nah, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini harus diklik ya atau dicentang. Oke. Nah, berikutnya di sini tidak usah Bapak Ibu jadikan kuis karena ini bukanlah suatu pertanyaan yang mendapatkan sebuah nilai gitu ya. Nah, oke. Jadi kita buat di sini langsung aja simpan. Oke. Sesudah kita simpan Bapak Ibu, langsung kita lihat di komentar tadi sudah. Nah, sekarang ini kan sudah masuk di Drive.
Nah, jadi Bapak Ibu tinggal membuatkan dari sini kita masuk ke yang tadi, ke website kita. Nah, di sini sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal yang namanya menggerakkan kursornya ini ke bawah. Kita lihat Bapak Ibu tinggal menambahkan namanya formulir. Nah, coba Bapak Ibu lihat yang ini ya. Formulir kita klik, maka dia akan terarah ke formulir yang baru kita buat. Mungkin belum kita namai ya. Nah, ini formulirnya kita klik. Oke. Ini kita klik baru kita sisipkan. Nah, jadi di sini sekarang sudah muncul. Iya. Jadi komentarnya sudah muncul di sini kan. Jadi sangat mudah Bapak Ibu ya. Sangat mudah sekali, tinggal dipraktekkan. Nah, jadi ketika di website nanti ini akan muncul. Nah, silakan yang mau bertanya gitu. Jadi sudah. Nah, jika ingin melihat komentarnya atau komentar-komentar yang masuk, maka Bapak Ibu balik lagi ke yang tadi. Nah, yang ini. Respon ya. Kita klik respon, maka kita buka namanya ini yang spreadsheet ya. Kita klik di sini spreadsheet, maka kita buat di sini formulir tanpa judul. Maka kita buat di sini respon penanya misalnya. Respon penanya, respon komentar. Respon audiens apa penanya? Respon pendaftar gitu ya atau penanya gitu. Penanya boleh. Penanya ya, penanya. Oke, bimbel. Oke, kita buat bimbel ya. Oke, ini namanya kita kasih. Yuk, kita buat. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul waktunya, namanya, status penanya, pertanyaan, apakah pertanyaan ini akan disimpan. Nah, ini boleh dihapus ya, boleh dihapus juga, silakan. Nah, apakah pertanyaan ini akan disimpan? Nah, kalau sudah, nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menggunakan yang ini, pertanyaan yang ini boleh dihapus gitu. Ya, boleh dihapus. Nah, silakan dihapus kalau mau tidak digunakan ini. Nah, oke, silakan kita hapus. Nah, ini sekarang sudah. Nah, sekarang yang ini kita hapus saja, gitu ya. Kolom yang ini kita hapus, pertanyaannya ini kita hapus di sini, boleh. Nah, jadi yang muncul itu adalah pertanyaan dan status penanya siapa. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal nanti yang ini kita supaya lebih cantik dia buatkan aja di bold ya, boleh di bold. Nah, kemudian rata tengah aja ya, rata tengah di sini boleh. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita misalnya mau membuatkannya ini supaya terurut. Jadi langsung aja nanti di sini langsung kita buka di data. Nah, ini dia terurut, dia urutkan ya. Oke. Nah, jadi gitu. Urutkan waktunya ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita coba setelah selesai ini kita bagikan Bapak Ibu. Kita bagikan. Nah, di sini memang boleh mendapatkan link ya. Jadi kita kan mau melinkkan misalnya kita mau masukkan ke blog atau ke website juga pakai link. Tapi kita tidak usah pakai link karena kita mau tampilkan langsung di di website, kita tampilkan langsung formnya. Nah, kita lihat di sini lanjutkan. Nah, Bapak Ibu tinggal ubah di sini ya, tinggal ubah di sini. Jadi ini kita klik aktif. Jadi semua orang bisa melihat komentar yang tadi. Nah, kalau yang ini hanya yang memiliki link. Kalau nggak ada linknya berarti nggak bisa. Ini orang-orang tertentu. Nah, jadi di sini dapat melihat ya. Di sini dapat melihat, dapat berkomentar. Nah, jadi dapat melihat. Boleh di sini dapat melihat, dapat mengedit, dapat berkomentar. Nah, kita pilih yang dapat melihat aja karena bisa dilihatnya. Nah, kita simpan. Oke. Setelah kita simpan, Bapak Ibu, kita simpan. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah di sini kita simpan. Oke, terjadi kesalahan, kita coba lagi. Nah, kita simpan tadi Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, di sini sudah kita simpan. Nah, dia tadi kan publik. Nah, sekarang kita lihat. Boleh kita undang orang lain, siapa yang mau berkomentar, ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi kalau kita tidak mau berbagi dengan orang, nggak usah, ya kan? Langsung kita kirimkan aja ya. Oke, setidaknya satu penerima katanya. Oke. Nah, kita di sini beritahu orang. Nah, kita klik di sini. Nah, kita coba di sini publik ya tadi ya.
Nah, di sini sudah akses siapa saja. Oke, kita simpan. Nah, masukkan di sini namanya contoh ya kan, tidak berkomentar. Oke, di sini masih juga muncul. Masukkan salah satu email ya kan. Oke, kita coba. Misalnya saya buat di sini Jibang Pardamaian ya, pardamaian @gmail.com. Oke, kita coba. Nah, ini langsung kita okekan. Nah, tidak usah mengirim undangan. Nah, ini dia tadi kan. Nah, sudah selesai ya. Nah, sudah. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk ke website kita tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita langsung pilih ini, sisipkan. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita kan mau menyisipkan yang tadi supaya nampak komentarnya. Kita klik spreadsheet. Nah, jadi di sini muncul, nah ini dia, respon penanya. Kita klik Bapak Ibu, sisipkan. Maka ini akan muncul di sini gitu. Nah, ini dia. Oke. Jadi muncul di sini, maka Bapak Ibu tinggal melihatnya nanti. Nah, sekarang kita mau tinjau dulu ya. Kita coba tinjau. Bagaimana sih tampilannya gitu ya. Ini dia. Gini. Jadi ketika misalnya kita berkomentar, contohnya misalnya kita coba buat Bapak Ibu ya, kita tes gitu ya. Kita coba tes. Nah, inilah tampilannya. Kalau kita misalnya dari handphone seperti ini Bapak Ibu, munculnya. Nah, ini dia. Oke, ini bisa kita lihat dari handphone. Nah, nanti di sini bisa dilihat di sebelah kiri ini ada namanya ini semua. Daftar online, media pembelajaran, kontak, fasilitas, visi dan misi. Oke. Nah, sudah kita coba kalau mau dari laptop dari tablet ini dia di sini. Oke. Sudah ya, ini sama dengan laptop. Oke. Sekarang saya mau gunakan ini supaya langsung kita isi gitu ya. Coba saya isi langsung saya publikasikan. Jadi Bapak Ibu tinggal publikasikan ini. Langsung kita lihat di sini meminta ini kita buat langsung publikasikan. Sudah. Sesudah kita publikasikan Bapak Ibu, kita klik di sini, paling kanan di sini. Lihat situs yang dipublikasikan. Kita lihat situs, sudah. Boleh misalnya ini kita gunakan. Nah, ini kita coba. Ini kan langsung komentar tadi ya. Oke, boleh di sini juga nggak apa-apa. Atau boleh langsung kita, ini kan langsung di sini. Kita mau buka ini, copy aja ini. Kita coba yang baru di sini. Kita tes. Oke, ini dia. Nah, kita akan coba. Maka dia akan langsung link ke yang tadi, ke website kita ini. Nah, kita sekarang lihat klik di sini kotak komentar. Nah, sekarang muncul ini Bapak Ibu ya. Sekarang saya coba isi misalnya Jibang. Oke, kemudian di sini saya sebagai orang tua. Jawaban berapa uang pendaftaran misalnya gitu ya. Misal ya Bapak Ibu ya, misalnya daftarannya tolong dong gitu ya, tolong dong diinfokan. Oke. Nah, sekarang kita klik berikutnya sudah. Nah, oke, sekarang sudah kita kirim. Nah, jadi yang maksudnya yang tadi ini masih boleh kita edit Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita edit, masih kita edit. Nah, di sini boleh tambahkan terima kasih gitu. Jadi itu maksudnya yang tadi kita boleh edit. Terima kasih. Ini kita berikutnya. Oke. Ini sudah kita kirim. Nah, kalau misalnya kita mau ngirim dari yang lain juga bisa, makanya muncul kirim tanggapan lain gitu. Nah, sekarang kita cek di sini di website kita yang tadi, ya kan? Kita lihat di bawahnya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang saya cobakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini respon ya kan? Nah, times up muncul jam segini, namanya Jibang orang tua, berapa uang pendaftarannya gitu. Jadi disinilah yang akan kita peroleh pertanyaan-pertanyaan daripada orang tua ataupun siswa.
Jadi sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu untuk menggunakan website ini. Semoga nanti ini bisa digunakan dan dipraktekkan. Nah, jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk membuatkannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk membuat website untuk PPDB Online 2020. Terima kasih, semoga bermanfaat, sukses selalu, sampai jumpa di part berikutnya.